dimulai di record. record. Oke, saya cek apakah ada yang masuk. Sementara belum ada, masih ada 7 orang. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, kita mulai sambil nunggu yang lainnya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Malam, Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali walau secara online. Sebelumnya, minta maaf, mungkin semester ini kita online karena nanti minggu depan kita libur. Jadi malam ini pertemuan ke-15 itu malam terakhir sebelum puas. Tanggal 27 ini, minggu depan kita libur, nanti masuk lagi tanggal 10. Nah, tanggal 10 ini kita UAS. UASnya pun nanti online. Oke. Nah, nanti UASnya itu kalian demokan proyek otomasi kalian berkelompok. Kalau misalnya rada sulit, dibuat video aja terlebih dahulu, nanti setel videonya. Atau mau secara langsung, real time juga monggo silakan. Oke, bentar ini ada yang masuk. Ini Oke, saya lanjutin. Jadi malam hari ini kita bahas RPA. Ini RPA-nya untuk mengeksporkan data web ke Excel. Nah, kalau minggu yang lalu sebelumnya kan udah kita bikin RPA untuk mengimportkan data Excel ke web. Ini kebalikannya. Untuk slide materinya sudah saya postan di kampus, betul juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek di kampus di pertemuan ke-15 ya. Dan ini bobot penilaian dan juga kontrak perkuliahan. Dan untuk semester ini sepertinya tidak ada seminar ya. Dan untuk tugasnya itu individu sendiri-sendiri kalian cek kembali di setiap pertemuan apakah ada yang belum dipostkan atau belum atau sudah. Bagi yang sudah terima kasih, bagi yang belum silahkan sudah dipostkan, masih ada waktu 2 minggu lagi ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya lanjutkan? Gimana suara saya jelas kan? Jelas, Pak. Oke. Kalau gitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan lanjutkan. Oke, kita mulai. Kita bikin RPA malam hari ini yaitu untuk mengimportkan data dari web ke Excel. Nah, sebelumnya kita bikin wadahnya terlebih dahulu. Apa itu wadahnya? Wadahnya yaitu file Excel. Nah, saya bikin Excel, tapi masih kosong. Saya buka Excel, kemudian saya simpan. Ini masih kosong ya. Kemudian saya simpan file set as. Kemudian browse dan menggunakan Excel saya simpan di sini. Nah, ke berita bangsa kemudian otomasi sistem modul namanya contoh ya. Saya dibaca. Oke. Play. Nah, ini kosong ya. Oke, saya tutup. Nah, selanjutnya kalau sudah bikin wadah, baru kita bikin RPA-nya. Oke. Namanya bebas ya, terserah kalian. Kemudian disimpan projectnya. Saya taruh di C kanan, new folder. Misalkan namanya RPA. Select folder, create. Nah, sambil nunggu ini nanti kita diawali dengan pembuatan yang namanya diagram input dialog. Sama seperti pertemuan yang sebelumnya, nanti kita akan membuat file input dialog untuk memasukkan data apa yang mau kita cari. Kemudian nanti kita contohnya mau data yang kita cari itu di marketplace, di Tokopedia. Nah, nanti kita tambahkan yaitu use application or browser. Kemudian kita arahkan navigatornya ke Tokopedia. Nah, ini sudah. Saya klik plus yaitu input dialog. Ini terlihat tidak yang saya share di iPad-nya?
Terlihat, Pak. Oke. Oke. Lihat, Pak. Selanjutnya, Oke, sip. oke, sip. Selanjutnya kita kasih untuk info judulnya data yang dicari. Oke, kemudian ini labelnya yaitu masukkan data yang dicari. Contohnya di Tokopedia ya. Oke. Kemudian ini input berupa text box dan ini nanti akan simpan filenya kita bikin di data manager, klik kanan new global variable, namanya data cari, data tipenya string. Oke. Nah, ini dapat, kita isikan di sini data cari. Nah, selanjutnya kita tambahkan plus di bawahnya yaitu use application or browser. Sambil nunggu saya buka browsernya, kita arahkan ke Tokopedia. Nah, nanti Tokopedia ini terbuka. Nah, kemudian kita isikan misalkan data yang dicari itu apa? Xiaomi, enter. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Jadi didapatkan berupa mirip seperti tabel, ada kolom, ada baris. Nah, seperti ini. Nah, itu berupa data-data Xiaomi, baik itu jam, handphone, drone, dan sebagainya. Oke, nanti kita ambil yaitu data-data ini kita eksporkan ke Excel. Baik itu dari nama, nanti yang diambil 3 ya, nama barangnya, harganya, sama alamat linknya. Jadi kalau kita klik, nah ini alamat linknya tuh ini. Nah, kemudian kalau saya balik lagi, saya klik, nah ini alamat linknya ini. Seperti itu. Jadi di sini juga sama nih. Misalkan klik ini, berarti kosong ya. Klik ini juga sama linknya. Seperti itu. Oke, saya balikin ke Tokopedia di awalnya. Ini tiketnya sudah muncul. Saya klik tiketnya. Nah, saya tunggu session helpernya sampai muncul. Kemudian saya tandai select browser ini untuk target yang akan dibuka di indicate untuk use application browser. Nah, ini sudah dapat nih, confirm. Kemudian kita isikan mengetik di materi. Nah, mengetik di sini dengan cara menambahkan diagram di dalam do-nya use application yaitu type into. Nah, type into kita isikan di sininya apa tadi yang kita buat, variabelnya namanya data cari. Kemudian kita tambahkan berupa shortcut, jadi nggak perlu kita tambahkan diagram untuk shortcut. Nah, ya cukup di sini untuk memberikan berupa komen, berupa shortcut seperti ini. Oke. Nah, ini kita coba ya. Ini saya set close-nya itu never. Oke, ini saya tutup untuk memastikan datanya bisa tidak dilakukan. Oke, saya jalankan. Ditunggu sedang mengcompile. Kemudian diawali dari menu input dialog. Nah, saya masukkan datanya Xiaomi, enter atau klik OK. Nah, nanti akan muncul web browser, Tokopedia. Nah, kemudian ketik-ketikan Xiaomi-nya apa? Oh, ini lupa, ini belum ditaruh alamatnya ke sini. Lupa ininya belum diindicate. Nah, tapi intinya indikasinya belum, nih kita klik indikatnya. Nah, makanya dicek dulu, takutnya ya itu kelupaan. Oke, kita tandai. Belum dapat. Mana tadi? Bentar ya.
Oke, sudah confirm. Oke, saya tutup. Nah, saya simpan, saya jalankan lagi. Nah, itu fungsi untuk trial and error, jadi dites dulu takutnya ada yang kelupaan seperti itu. Nah, ini muncul, saya taruh Xiaomi, klik OK, atau enter, kemudian dicek, buka browser, buka Tokopedia, oke, kemudian berhasil nggak dia mengetikkan Xiaomi, enter, nah berhasil kan? Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengekstrak semua data ini pencarian yang ada di Tokopedia ke dalam Excel, karena ini bentuknya berupa tabel ya, dan webnya ini itu dinamis itu seperti apa? Contoh seperti ini. Nah, ini ada Kabupaten Tangerang, nama tokonya, sedangkan ini tidak ada simbolnya, beda walaupun sama nama sama alamatnya, kemudian harganya juga beda, kemudian yang membedakan lagi, nah seperti ini ada tandanya juga, ini nggak ada. Nah, seperti itu, ini webnya dinamis. Nah, ini bagaimana caranya kita di dalam view ini kan sudah ada. Nah, kita buat yang klik namanya tabel extraction. Nah, tabel extraction ini nanti akan muncul session helpernya seperti ini. Nah, ini kita arahkan ya. Nah, yang pertama ini contohnya aman. Nah, ketika mengindicate tabel extraction, hati-hati karena ini rada sulit untuk yang webnya dinamis. Jadi dipastikan jangan sampai ke klik yang lain. Nah, contohnya ini saya mau ngambil namanya doang. Nah, ini kayak ini yang lain. Nah, untuk yang beri nama sudah. Nah, kelewat. Nah, nah, ini namanya. Nah, akan ditandai ini. Nah, ditandai kan dapat. Nah, kita cek di bawah dapat nggak? Nah, ini ada yang nggak dapat nih di bawahnya. Nah, makanya kita tandain lagi. Klik. Nah, oh ini beda tuh tandanya kan. Nah, ini kita hapus. Nah, kita tandai lagi, tandanya ternyata salah. Nah, ini kita tandai. Nah, ini beda sendiri. Oke, kita tandai lagi. Nah, dapat kan? Nah, kita cek di atas. Ini kena. Nah, ini juga pengen kena. Nah, jadi kita cek satu persatu ya, untuk memastikan dalam pencariannya untuk indicate atau targetnya sesuai. Karena web dinamisnya itu bedanya sama yang statis. Lebih dari peta yang dinamis. Nah, oke, dapat. Nah, cukuplah segini datanya. Sampai seperti ini. Kita kasih judulnya di sini apa namanya? Nama Xiaomi. Nah, confirm. Kemudian kita bikin untuk data yang kedua, kolom kedua lah buatannya ya. Ini berupa harga. Saya klik harganya. Nah, ini dapat. Kita cek lagi ya di bawahnya. Ini dapat, takutnya ada yang kena gitu. Ini dapat. Nah, cukup lah gini. Oke, karena di bawahnya ini beda nih, belum ditandai. Karena webnya dinamis, ada yang sama dan beda. Kita kasih judulnya harga. Confirm. Nah, berikutnya kita buat lagi data yang baru berupa alamat situsnya. Nah, contohnya ini. Nah, kotakin alamat URL atau teks, namanya ada alamat URL. Ditandain ya kan? Ditandain, dicek lagi. Ini udah dapet. Nah, udah. Kita tulis ini misalkan alamat situs. Alamat URL. Oke. Oke, sudah. Nah, save and close. Nah, ketika save and close, otomatis dia akan menambahkan aktiviti diagram yang namanya extract tabel data. Ini, ya kan? Kemudian otomatis ditambahkan variabelnya extract data tabel. Nah, setelah tipenya tabel, kemudian juga otomatis akan mengisikan input-outputnya berupa nama variabel yang tadi dibuat otomatis dari tabel extraction. Nah, itu fungsinya untuk tabel extraction ya.
Begitupun untuk yang user event, computer vision, ataupun untuk rekam. Contohnya seperti ini yang saya lakukan. Rekaman sama seperti itu konsep. Kemudian, nah ini udah dapat nih variabelnya di mana akan disimpan semua data-data. Nah, data-data ini nanti akan disimpan semua ke dalam variabel Excel disimpan ke dalam data variabel. Nah, kemudian saya tutup. Kemudian data variabel ini akan kita ekstrak disimpan ke Excel. Nah, selanjutnya saya tambahkan yaitu Excel proses scoop. Ya, awal Excel proses scoop. Kemudian sambil nunggu ya. Saya balikin lagi. Ini sudah. Kemudian menambahkan type into untuk menambahkan mengetikkan Xiaomi di dalam pencarian marketplace di Tokopedia. Nanti hasilnya sampai seperti ini. Kemudian dari sini baru kita melakukan yang namanya table extraction, menandai ada 3 kolom yang dibuat yaitu dari nama, harga, dan alamat situs. Kemudian otomatis akan dibuatkan nama tabel, aktivasi diagram, dan properti untuk input data tabel. Nah, kemudian berikutnya kita tambahkan use process Excel scoop. Oke. Nah, di dalam ini hidungnya kita tambahkan yaitu use Excel file. Oke. Nah, dalam Excel file kita buka. Tadi diawali tadi kita buat Excel sebagai wadahnya. Oke, saya taruh di mana tadi alamat PB. Ini modul contoh. Nah, seperti ini. Ini Excel dibiarkan. Oke, konsepnya. Nah, di sini kalau yang minggu lalu yaitu kita membaca Excel, kita masukkan datanya di web. Nah, itu use read Excel file. Nah, kalau ini kita udah mengekstrak data dari web, disimpan ke dalam variabel. Nah, variabel ini akan kita tuliskan ke dalam Excel. Nah, kita ditambahkan yaitu Excel write data table to Excel. Oke, nah di sini apa yang mau ditulis? Nah, tadi namanya, nah beda di sini. Nah, datanya itu namanya apa? Ini namanya extract atau tabel. Nah, ini kita rubah scoopnya menjadi lebih di atas satu tingkat menjadi main. Nah, supaya apa? Bisa dipakai di sini di Excel kita masukkan berupa extract data tabel. Nah, enter. Kemudian destinasinya apa? Nah, destinasinya itu kita taruh di Excel, kemudian titik di sheet pertama, kemudian titik rank. Nah, rank itu berupa posisinya di mana? Nah, saya taruh di A1. A1 itu kolom A baris pertama. Nanti ya banyak datanya dia menyesuaikan kolom B, C, D, E. Jadi diawali dari A1. Oke, nah ini sudah nih. Baru kita tes sekarang. Nah, buat pastiin ya, di tabel contoh tadi mana? Contoh ini kosong datanya, tidak ada, jadi bersih tuh. Oke, di A1 itu di sini. A1, ini B1, ini pasti kosong, saya tutup, kemudian saya jalankan. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Kalau berhasil walaupun gagal, mungkin saat indicator tadi untuk data extraction-nya salah. Nanti bisa dilihat salahnya apa. Kalau ada error. Xiaomi. Oke. Nah, dia akan buka web browser, buka Tokopedia, kemudian akan melakukan pencarian di kategori Xiaomi. Enter. Muncul datanya dan lakukan extract table data ke dalam variabel data extraction table, kemudian membuka file dan menyimpan nama file tersebut di Excel. Nah, selesai. Nah, sekarang kita cek nih. Oke, datanya harusnya sudah masuk. Saya buka. Nah, masukkan datanya. Mulai dari judulnya nama Xiaomi, ya kan? Kemudian harga, kemudian ini alamat URL. Nah, dari sini biasanya kalau saya dulu dilakukan itu membuat robot
ingin mencari laptop terbaru merek Dell apa, nggak usah kita scrolling satu-satu, udah stop langsung. Atau mencari material yang ada di PT, misalkan butuh material apa, cari di marketplace, langsung nggak perlu scrolling satu-satu. Lihat harga yang murah, deal-dealan dengan supplier, berapa nanti dapat kuantitinya dengan harga yang flash disk seperti itu. Oke, jadi malam hari ini kita coba mengeksporkan dari web ke Excel hasil. Oke, nah ini membuka Excel process book, menambahkan Excel file dan menambahkan web data Excel. Nanti tinggal dicoba hasilnya seperti apa. Oke, nah ini ada tugasnya. Tugasnya saya paksakan kalian mencoba LPA yang saya buat seperti ini untuk mengeksporkan data dari web ke Excel sambil divideokan. Nanti videonya ini di-upload di media sosial kalian, linknya di copy paste di Word atau PDF untuk nomor 1. Dan nomor 2, mencoba buat RPA untuk RPA sampel. Ini linknya, yaitu dari sampel sales support unity. Nah, kalau ini datanya dari webnya itu dinamis, dari statis bukan dinamis. Data dari mana? Nah, contohnya ada data 1 sampai 18. Saya klik aja, dia nggak berubah nomornya 1 sampai 18, ya kan? Urutannya nanti berubah, akun name, country, opportunity, stage, quantity, seperti itu. Beda status itu seperti itu, jadi nanti bakal error. Harusnya data yang pertama blank, bisa aja nanti would provider atau secure system, tergantung diawali statusnya yang mana. Tapi itu tidak keseluruhan bagaimana caranya kita mengeksporkan data dari web ke Excel. Kemudian ada apa? Ya, tidak ada. Harus kita praktik. Nah, tapi yang lebih bagus ya bagaimana bikin RPA langsung. Bisa nggak jalan di sini Pak? Saya klik export, harus klik kiri, bisa. Lo kan buat kebanyakan klik, gitu. Ambil aja segala ini status, beres. Seperti itu. Oke? Itu nanti di zip, kemudian datanya dipasang di pertemuan ke-15. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Di luar jam kuliah kalau ada kesulitan tanyakan ya. Bisa WA di grup, WA di japri saya atau email. Oke, jangan lupa untuk absensinya di kampus. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya. Kemudian tugasnya paling lambat minggu depan kita libur, minggu lusa kita UAS di hari Sabtu jam 8 online. Oke. Jadi untuk berkelompoknya harap hadir ya. Ada yang nggak bisa hadir ya, nggak apa-apa silakan. Cuman nanti nilainya berbeda lebih sedikit. Dan tidak ada untuk uas susulan. Nah, kecuali misalkan satu kelompok nggak bisa datang semuanya. Kemudian belum selesai untuk data untuk demo implementasi proyek otomasi sistemnya. Seperti itu. Tetap nanti ada kalau misalkan butuh banget untuk buat usulan nanti akan diadain. Tapi secara harfiahnya saya berharap kalian ada semua, bisa ada semua, jadi tidak ada usulan. Seperti itu. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi selesai untuk mata kuliah saya ini malam terakhir sebelum UAS. Nanti kita ketemu lagi minggu lusa sebelum UAS. Saya berharap kalian terus mengasah ilmunya khususnya untuk otomasi sistem di RPA. Nah, kita menggunakan apa yang namanya UiPath. Nah, UiPath sendiri ini sampai sekarang banyak yang menggunakannya untuk proses otomasi, baik itu di industri ataupun di swasta ataupun pemerintahan. Itu masih digunakan dan di luar apalagi. Terbukti ini powerful, udah programnya free, yang berbayar sih, tapi yang untuk yang seperti saya contohkan ini versi yang community ini gratis. Jadi dari mana nih? Dari sini. Misalkan home-nya, home-nya produknya UiPath Studio Community ini yang gratis. Kalau berbayar yang bisnis. Bedanya apa? Ya fiturnya. Tapi dari sini sudah powerful, udah bisa. Belajar sendiri ya silakan, ada apa?
UEPT Akademinya dari kursus gratis, tinggal kalian kemauannya dan pengorbanan waktunya. Seperti itu. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ngomong-ngomong suara saya terdengar kan? Terdengar Pak, aman Pak. Terdengar Pak. Nanti kalau ada kesulitan di WA aja sampaikan ya. Saya berharap. Baik Pak. Saya berharap ilmu yang saya sampaikan kalian bisa resapi. Insya Allah dari saya sendiri dapat kejarannya dari Allah Taala. Dari pengalaman saya itu melihat di perusahaan di PT khususnya ya. Pokoknya ada satu kerjaannya kok tiap hari gini aja. Saya bukan buat memikirkan orang itu, tapi saya ingin mengupgrade orang itu. Mas, Mbak, nah coba saya ngobrol dulu ini kerjanya tiap hari gini terus ya. Ya udah gimana saya bikinkan robot atau anak buahnya Mas atau Mbaknya, dan nanti Mas Mbaknya bisa ngelakuin pekerjaan yang lain. Oh ya iya, tambah. Tapi dari situ itu obrolan internal ya. Tapi dari situ ada efeknya apa ya, dari luar orang lain ngeliat oh dia kerjaan cepat oh ternyata ini oh dari siapa oh dari sini lah tersebut lah. Tapi bukan sebutan untuk yang jelek tapi yang baik. Dari situ nanti ya ada sendiri ya, kalau kita menanam yang baik ya kita juga nanti akan menabur yang baik seperti itu. Bahwa dilihat aja oh ya ini kebiasaan yang dilakukan setiap hari kerjanya gini. Nah, kita bisa bantu. Kita bikinkan RPA namanya tadinya biasanya kerjanya mungkin seharian atau setengah hari mungkin. Udah tinggal klik aja robotnya yang buatkan kita mengerjakan yang lain. Seperti itu. Oke, monggo silakan kalau ada yang ditanyakan. Pak, untuk UAS itu ngelanjutin yang UTS kemarin atau bagaimana Pak? Oke. Untuk UAS, nah untuk tema topiknya Mas Mbaknya bisa melanjutkan topik yang UTS kemarin juga bisa silakan. Atau mau ganti topiknya untuk UAS yang beda dengan UTS juga monggo silakan. Jadi saya tidak memberatkan. Nah, di UAS-nya ini untuk spesifikasinya karena ada mata kuliah otomasi sistem, jadi harus ada sistem otomasinya atau otomasi sistem itu harus ada dan terlihat. Nah, seperti itu. Berarti harus ada barangnya gitu ya Pak yang kita buat? Ya mesti. Ya buktinya pakai UIPath aja nih nggak ada barang. Bikin aplikasi robot. Kalau ada barangnya juga monggo silakan. Misalkan kayak Arduino, microcontroller, PLC. Nah cuman rada memberatkan ya. Ada yang versi yang nggak ada barangnya. Betul. Ada yang mekaniknya aja, ada mekaniknya. Cuman kalau mekanik rada berat barangnya. Gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Makin berkurang aja. Tinggal 5 orang. Oke, kalau tidak ada lagi saya tutup. Nanti kita ketemu lagi insya Allah minggu lusa. Jadi minggu depan kita libur, minggu lusa kita UAS. Jangan lupa untuk tugasnya segera dicek kembali. Kalau ada yang belum segera dipostkan. Masih ada waktu 2 minggu. Dan minggu lusa nanti kita UAS. Kita mulai dari jam 8 hari Sabtu malam. Nah, disiapkan untuk demo aplikasi ataupun demo project otomasi sistemnya.
Oke, mau melanjutkan topik tema yang sama seperti UTS, monggo silakan. Mau mengganti topik yang baru untuk UASnya berbeda dengan UTS kemarin juga monggo silakan. Oke, kalau ada yang ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan via WA di grup Japri atau email ke saya. Oke, saya akhiri. Kita ketemu lagi nanti minggu depan, minggu lusa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.